Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Ramasyika Putri, NIM 068 dari kelas akuntansi A pagi. Ingin mempresentasikan tentang tugas praktikum aplikasi Zair, membuat annual report atau laporan keuangan bulanan pada periode November 2019 pada PT Keluarga Generasi A atau biasa disebut PT Gen A. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah kurikulum vitae, yang kedua ringkasan pengelolaan akuntansi, yang terakhir profil perusahaan. Selanjutnya ada CV saya. Di sini nama saya Elisa Ramasyika Putri, bisa dipanggil Elisa. Saya berumur 20 tahun, lahir di Lamongan pada tanggal 4 Maret 2000. Dan ada beberapa visi misi dari saya. Yang pertama, visi saya menjadi orang lebih bersyukur terhadap yang Tuhan berikan dan memiliki sifat bertanggung jawab dan bijaksana dengan segala tindakan yang dilakukan dan memiliki wawasan yang luas terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada misi saya. Yang pertama, berusaha semakin lebih baik, lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa dengan cara memperbaiki diri dan istiqomah menuju ke jalan yang benar. Yang kedua, belajar hal-hal baru supaya mendapatkan pengalaman dan bisa bermanfaat bagi orang lain, dan juga bisa mendirikan bisnis sendiri dan bisa membantu orang sekitar. Yang ketiga, berusaha menjaga komunikasi terhadap orang sekitar supaya tidak menimbulkan permasalahan. Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Keluarga Generasi A merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pendidikan dan pelatihan. Selain itu, perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen, akuntansi, dan perpajakan. PT Keluarga Generasi A dapat memberikan value yang tinggi kepada customer, serta mampu memberikan kontribusi yang maksimal kepada bangsa di bidang industri kreatif. Untuk lokasi kantor pusat perusahaan ini di Jalan R.A. Kartini 12 nomor 4 Injen Barat, Sidomoro 61122, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Untuk bidang usahanya, perusahaan ini bergerak di bidang jasa pendidikan dan pelatihan bagi akademis, profesi, dan umum, khususnya pada rumpun ekonomi, bisnis, dan manajemen. Perusahaan mendedikasikan seluruh sumber daya untuk melayani jasa workshop, seminar, short course, konseling, konsultasi, in-house training, serta jasa lainnya. Selanjutnya ada visi misi perusahaan. Untuk visinya, perusahaan ini menjadi penyedia jasa di bidang pendidikan dan pelatihan yang esensial, progresif, inovatif, dan kreatif. Untuk misinya, menyediakan jasa di bidang pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan customer dan nilai tambah agar dapat memberikan multiplier efek struktur organisasi. Selanjutnya, ulasan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan Gen A, semua transaksi telah disusun dan dibukukan dengan baik dengan disertai bukti transaksi yang valid, sehingga laporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemasukan yang diperoleh perusahaan berasal dari transaksi penyetoran modal, pemegang saham, realisasi pencairan hutang yang berasal dari BNI Cabang Gresik, dan juga pendapatan yang berasal dari beberapa pendapatan jasa. Pengeluaran Gen A dalam 1 bulan ini berasal dari transaksi pembuatan stempel, company profile, cetak undangan, dan dokumentasi lainnya. Untuk sumber dananya berasal dari penyetoran modal para pemegang saham sebesar 5 juta, realisasi hutang banknya 200 juta, dan saldo akhir dari kas sebesar 64.680.000 yang telah dikurangi biaya-biaya untuk operasional maupun pengeluaran luar usaha. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Laporan ini memberikan informasi yang berhubungan dengan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan atau dalam hal ini adalah kekayaan perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan modal pemilik perusahaan. Total hartanya 403.760.000
Terus ada total kewajiban 365.307.083 rupiah. Untuk total modalnya 38.452.917. Untuk total kewajiban plus modalnya 403.760.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan ini merupakan bagian laporan yang penting dari sebuah perusahaan karena dari laporan ini terlihat pendapatan bersih perusahaan yang dapat dinilai bersama apakah perusahaan ini meraih keuntungan atau kerugian selama beroperasi. Laporan laba rugi bersihnya 33.452.917. Itu diperoleh dari laba rugi operasi senilai 49.500.000 dikurangi dari total pengeluaran lain-lain sebesar 16.047.083. Selanjutnya yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan ini merupakan informasi yang menggambarkan perubahan posisi kas perusahaan dari periode tertentu, bisa bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Selanjutnya ada CALK atau catatan atas laporan keuangan, merupakan informasi yang lebih rinci mengenai detail laporan keuangan perusahaan. Berikutnya ada dokumen proses laporan keuangan. Yang pertama, jurnal transaksi. Jurnal ini untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Yang kedua ada buku besar. Laporan ini merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas sebuah transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Yang ketiga ada jurnal umum. Jurnal ini mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan dari semua transaksi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Yang keempat ada neraca saldo. Pada laporan ini memastikan entry data dalam sistem akuntansi perusahaan secara sistematis sehingga dapat direkam dengan benar. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.